Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Zippo Roger BK. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan membahas terkait evaluasi potensi bahaya kebakaran ya. Jadi apa saja sih yang harus dilakukan dan apa saja yang harus kita laksanakan. Jadi agendanya adalah pertama, apa sih definisi dari identifikasi potensi bahaya. Terus tahapan identifikasi potensi bahaya kebakaran di tempat kerja, dan juga menganalisis potensi bahaya kebakaran di tempat kerjanya. Jadi ada definisinya, tahapannya, dan juga analisanya. Seperti itu ya. Oke, untuk sasarannya adalah yang pertama, mengidentifikasikan sumber-sumber penyalaan ya, yang potensial, yang cukup untuk dapat memulai terjadinya kebakaran. Yang berikutnya adalah pengevaluasian dan penaksiran resiko dan menentukan langkah-langkah pencegahan yang telah ada ya. Yang berikutnya adalah pencatatan hasil dari penaksiran oleh kelompok kerja untuk perbaikan ya. Dan yang berikutnya adalah penggunaan metode penaksiran resiko yang sesuai dengan fasilitas terpasang dan kegiatan kerja yang ada. Nah, dari definisinya ya, jadi bahaya merupakan semua sumber situasi ataupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan cedera atau kecelakaan kerja dan atau penyakit akibat kerja ya, atau PAK ya, serta termasuk kerusakan atau gangguan lainnya. Ini kita ambil dari OSAS 18001 dan 2007 ya. Nah, sedangkan resiko adalah potensi kerugian yang bisa diakibatkan atau timbul apabila berkontak dengan suatu bahaya ataupun terhadap kegagalan suatu fungsi. Contohnya luka bakar, patah tulang ya, kerusakan gedung dan lain sebagainya. Nah, sedangkan identifikasi bahaya adalah upaya untuk mengetahui, mengenal, dan memperkirakan adanya bahaya pada suatu sistem, seperti peralatan tempat kerja, proses kerja, prosedur, lingkungan, dan lainnya ya. Sedangkan penilaian risiko adalah proses penilaian ya suatu risiko dengan membandingkan tingkat atau kriteria risiko ya yang telah ditetapkan untuk menentukan prioritas pengendalian bahaya yang sudah teridentifikasi. Nah, kita kan habis itu dari situ kita lakukan pengendalian ya. Jadi pengendalian bahaya di tempat kerja yaitu proses dilakukan oleh instansi atau suatu perusahaan dalam mencapai tujuan agar para pekerja dapat menghindari resiko aktivitas yang berpotensi ya menimbulkan cedera dan penyakit akibat kerja sebagai tujuan dari suatu perusahaan. Nah, sedangkan safe atau aman adalah suatu kondisi sumber bahaya yang telah teridentifikasi dan telah dikendalikan ke tingkat yang memadai. Itu adalah safe atau aman. Oke, kita ke analisa potensi bahaya ya, hazard analysis. Jadi apakah ada potensi bahaya? Nah, itu kan jadi pertanyaan seperti itu. Kapan potensi bahaya tersebut akan menjadi berbahaya ya? Seberapa besar dampak yang mungkin terjadi? Dan sudah siapkah menghadapi kemungkinan terburuk yang dapat terjadi? Jadi ada 4 question atau pertanyaan ya. Analisa potensi bahaya atau hazard analysis. Apakah potensi bahayanya ada? Kapan potensi bahaya tersebut menjadi berbahaya? Seberapa besar dampak yang mungkin terjadi? Dan sudah siapkah menghadapi kemungkinan terburuk yang dapat terjadi? Seperti itu ya rekan-rekan. Oke, kita ke identifikasi potensi bahaya ya. Jadi secara abstrak itu kita mempelajari strategi implementasi K3 ya, penanggulangan kebakaran sesuai prinsip-prinsip SMK3 ya, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.
Itu meliputi identifikasi sumber bahaya kebakaran, penilaian resiko, dan juga pengendalian resiko. Ya, ada 3 ya tadi ya. Identification ya, risk analysis, dan pengendalian resiko. Nah, tujuannya dari identifikasi bahaya itu apa sih, ya kan? Jadi dia mengetahui potensi bahaya ya yang ada di tempat kerja, terus mengetahui lokasi dan area potensi bahaya kebakaran secara spesifik. Agar apa? Agar bisa mencegah ya terjadinya bahaya, apalagi bahaya kebakaran. Nah, potensi bahaya kebakaran dibedakan atas karakteristik dan juga klasifikasi ya. Yang pertama nih, potensi bahaya kebakaran disebabkan material yang terbakar. Yang kedua, potensi kebakaran gudang atau tempat penyimpanan bahan, dan potensi kebakaran pada proses. Nah, yang pertama yang tadi ya, yang disebabkan material yang terbakar seperti cairan yang mudah terbakar, gas, bahan kimia, bahan peledak, plastik dan karet, dan debu yang mudah terbakar dan meledak. Nah, sedangkan potensi kebakaran gudang atau tempat penyimpanan seperti gudang dalam ruangan terbuka dan tertutup ya. Nah, penyimpanannya itu berupa cairan mudah terbakar atau penyimpanan bahan-bahan material yang lain ya. Nah, sedangkan potensi kebakaran pada proses seperti tungku pembuatan uap ya, boiler, furnace ya, proses grinding ya, peralatan proses kimia dan lain-lain. Nah, untuk dapat mengevaluasi potensi bahaya kebakaran secara akurat dan tepat, ya, diperlukan pemahaman secara rinci tentang karakteristik dari tipikal kebakaran yang mungkin terjadi berdasarkan kategori dan klasifikasi potensi kebakaran. Nah, tahap pertama adalah mempelajari ya sistem membuat batasan-batasan agar studi yang ditentukan tidak mengalami kerancuan. Oke, untuk metodenya ya ada 2 ya kawan-kawan. Secara teknis dan analitik ya, untuk mengetahui potensi bahaya yang terkandung dalam suatu kegiatan. Ada metode reaktif dan juga metode preventif. Nah, metode reaktif ini menunggu terjadinya kegagalan yang menimbulkan kecelakaan atau bahkan korban jiwa dan kerugian aset. Investigasi untuk mempelajari sebab-sebab terjadinya kecelakaan, rekomendasi cara-cara atau metode ya, prosedur atau modifikasi yang mencegah terjadinya kecelakaan dan cara penanggulangan ya. Sedangkan metode preventif yaitu mempelajari atau memprediksi ya kemungkinan yang dapat terjadi atau pengumpulan data dari pengalaman kecelakaan ya yang terdahulu pada kegiatan yang sama. Biasanya benchmark ya pada industri yang sejenis. Jadi sebenarnya lebih bagus ke metode preventif ya, pencegahan. Nah, itu biasanya kita identifikasi itu bagaimana sih dampak kebakaran ya. Nah, yang pertama itu kan kita identifikasi dulu ya hazard materialnya. Jadi kita identifikasi hazard material, kita identifikasi potensi yang dapat menimbulkan kebakaran, kita identifikasi metode paparan sumber panas, dan kita estimasi dari dampak kejadian. Nah, itu dampaknya apa sih? Kebakaran, ledakan, atau paparan bahan beracun. Nah, sedangkan pengendaliannya itu kan ada 5 tahapan kawan-kawan ya. Eliminasi, substitusi, rekayasa engineering, pengendalian administratif, dan juga APD ya. Jadi yang paling bagus untuk pengendalian ya, hierarki pengendalian adalah yang paling atas ya. Jadi dari segitiga itu eliminir ya. Kalau ini eliminasi berarti kita menghilangkan sumber bahayanya.
Nah, yang kedua substitusi, berarti kita melakukan pergantian ya, mungkin dari alatnya ataupun dari bahannya ya. Rekayasa engineering ya, kita melakukan kemudahan dan perubahan ya, manage of change ya. Nah, sedangkan ada juga yang pengendalian administratif. Nah, pengendalian administratif ini itu kita biasanya dari jam kerja ya, waktu kerja dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah alat pelindung diri ya. Nah, itu alat pelindung diri jika semua tadi yang di atas ya, dari eliminasi, substitusi, rekayasa engineering, pengendalian administratif itu tidak bisa dilaksanakan semuanya, APD lah yang untuk bisa mengurangi dari resiko bahaya, baik itu bahaya kecelakaan ataupun juga bahaya kebakaran. Mungkin itu rekan-rekan yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Intinya mari kita lebih baik mencegah ya, daripada sesudah terjadi akan menyesal. Salam keselamatan, utamakan keselamatan dan kesehatan kerja ya, safety first. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.